wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing yaitu Ibu Kasmini dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengaruh psikologi Gestalt terhadap konseling. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aanisa Arifenda Nurhayah dengan NIM 20102020209. Yang kedua ada Bali Rotul Aiza Sasabila dengan NIM 20102020019 dan saya sendiri Ketut Ayu Puspitasari dengan NIM 20102002013. Untuk mempresentasikan yang pertama, yaitu saya serahkan kepada Saudari Bali Ratu. Kepada Saudari Bali Ratu kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai pengertian dan pandangan manusia mengenai psikologi Gestalt terhadap konseling ini. Pertama, yang akan kita bahas adalah pengertian Gestalt. Gestalt merupakan sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Kemudian, psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Nah, data-data dalam teori psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Nah, fenomena sendiri merupakan data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Nah, dapat disimpulkan bahwa psikologi Gestalt merupakan suatu aliran ilmu psikologi yang membahas tentang timbulnya persepsi dengan adanya sensasi dari indera kita. Jadi, proses sederhananya adalah sensasi, kemudian persepsi. Nah, sensasi sendiri adalah proses penyerapan dari indera kita, dan persepsi adalah perasaan kita yang mendefinisikan suatu hal. Nah, dari sensasi yang kita rasakan, kita dapat menyimpulkan sesuatu yang disebut dengan persepsi. Kemudian, pengertian pendekatan Gestalt. Nah, pendekatan Gestalt sendiri dapat diartikan sebagai terapi humanistik eksistensial yang berlandaskan premis bahwa individu harus menemukan caranya sendiri dalam hidup dan menerima tanggung jawab pribadi jika individu ingin mencapai kedewasaan. Kemudian, sejarah dan tokoh teori Gestalt. Perintis teori Gestalt ini adalah Carl von Ehrenfest dengan karyanya Über Gestalt Qualification dengan tahun 1890. Nah, teori ini dibangun dengan 3 orang, yaitu Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kafka. Nah, Max Wertheimer. Max lahir di Praha pada tanggal 15 April 1880 dan meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1943 di New Rochelle, New York, Amerika. Nah, selama masa remajanya, Wertheimer memainkan biola, mengubah musik simfoni, serta musik yang biasa dimainkan dalam suatu ruangan kecil, yang mana tampaknya lebih cocok untuk menjadi seseorang musisi. Namun, pada tahun 1900, dia mulai belajar hukum di Charles University, Praha. Tetapi segera ditarik ke dalam filsafat hukum. Kemudian pada tahun berikutnya, Wertheimer meninggalkan Praha untuk belajar psikologi di Friedrich Wilhelm
Wilhelm University Berlin, Jerman di bawah bimbingan Carl Stumpf. Marx dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama stroboskop. Menurut stroboskop sendiri merupakan alat yang berbentuk kotak dan diberi suatu alat untuk dapat melihat ke dalam kotak tersebut. Di dalam kotak terdapat dua buah garis, yang satu melintang dan yang satu tegak. Nah, menurut Marx sendiri, gerak stroboscopic hanya dapat diterapkan dengan teori Gestalt, yaitu bahwa seseorang melihat lingkungannya secara menyeluruh. Nah, garis-garis dilihat secara sendiri-sendiri. Tetapi, dalam hubungan dengan lainnya, persepsi ini disebut dengan persepsi holistik. Kemudian, ada Kurt Koepka. Kurt Koepka lahir di Berlin, Jerman pada tanggal 12 Maret 1886 dan meninggal pada tanggal 22 November 1941 di Northampton. Dan Koepka memiliki banyak minat termasuk persepsi visual, kerusakan otak, lokalisasi suara, psikologi perkembangan, dan psikologi eksperimental. Kemudian selanjutnya Wolfgang Kohler. Nah, Wolfgang lahir di Reval pada tanggal 21 Januari 1887 dan meninggal pada tahun 11 Juni 1967. Nah, beliau merupakan psikolog dan fenomenolog Jerman yang berkontribusi pada penciptaan psikologi Gestalt. Kemudian ada pelopor dari teori Gestalt, salah satunya yaitu Frederick Salomon Peirce. Nah, Peirce lahir di Jerman pada tanggal 8 Juli 1893. Frederick Salomon Peirce merupakan orang keturunan Yahudi. Nah, Peirce pada awalnya menekuni dunia kedokteran dan hidupnya sering berpindah-pindah semenjak terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, dengan kehidupan yang sering berpindah-pindah mulai dari Eropa, Afrika, bahkan Amerika, turut mempengaruhi Peirce pada ide-ide dan hasil pemikirannya. Peirce dan Laura Peirce, istrinya, berhasil mendirikan South Africa Institute for Psychoanalysis pada tahun 1935, di New York Institute for Gestalt Therapy pada tahun 1952, dan Cleveland Institute for Gestalt Psychotherapy pada tahun 1954. Nah, tokoh yang mendirikan psikologi Gestalt ini, mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Hal inilah yang melatar belakangi mereka dalam menciptakan teori Gestalt. Kemudian ada prinsip-prinsip Gestalt. Nah, prinsip yang pertama yaitu interaksi. Interaksi antar individu dan lingkungannya disebut sebagai perceptual field. Nah, setiap perceptual field memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figure and ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan skill yang dipelajari. Dan pengorganisasian ini mempengaruhi makna yang dibentuk. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip perorganisasian. Dan di sini ada 7, yaitu yang pertama, principle of proximity. Maksudnya adalah unsur-unsur yang saling berdekatan baik waktu maupun ruang dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Kemudian yang kedua, principle of similarity. Individu akan cenderung mempersepsikan stimulus yang sama sebagai suatu kesatuan. Nah, kesamaan stimulus itu bisa berupa persamaan bentuk, warna, ukuran, dan kecerahan. Kemudian yang ketiga, principle of objective set. Nah, organisasi berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. Kemudian, principle of continuity. Ini menunjukkan bahwa kerja otak manusia secara alamiah melakukan proses untuk melengkapi dan melanjutkan informasi meskipun stimulus yang didapat tidak lengkap. Kemudian principle of closure atau principle of gut form. Nah, bahwa orang cenderung akan
mengisi kekosongan suatu pola, objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Nah, orang akan cenderung melihat suatu objek dengan bentukan yang sempurna dan sederhana agar mudah dilihat. Kemudian, principle of figure and ground, yaitu bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu figure and ground, latar belakang. Nah, prinsip ini menggambarkan bahwa manusia secara sengaja maupun tidak memilih dari serangkaian stimulus mana yang dianggap sebagai figure dan mana yang dianggap sebagai ground. Kemudian yang terakhir, principle of isomorphism. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas otak dengan kesadaran atau menunjukkan adanya hubungan struktural antara daerah-daerah otak yang teraktivasi dengan isi alam sadarnya. Kemudian, pandangan manusia. Nah, asumsi dasar pendekatan Gestalt tentang manusia adalah bahwa individu memiliki masalah, mengatasi sendiri permasalahannya dalam hidup, terutama bila mereka menggunakan kesadaran akan pengalaman yang sedang dialami di dunia sekitarnya. Nah, Gestalt berpendapat bahwa individu memiliki masalah karena menghindari masalah. Oleh karena itu, pendekatan Gestalt mempersiapkan individu dengan intervensi dan tantangan untuk membantu konseli mencapai integrasi diri dan menjadi lebih autentik. Area yang paling penting yang harus diperhatikan dalam konseling menurut pendekatan ini adalah pemikiran dan perasaan individu alami pada masa saat sekarang. Nah, perilaku yang normal dan sehat terjadi bila individu bertindak dan bereaksi sebagai organisme yang total, yaitu memiliki kesadaran pada pemikiran, perasaan, dan tindakan pada masa sekarang. Nah, banyak orang yang memisahkan kehidupan dan konsentrasi serta memfokuskan perhatiannya pada poin-poin dan kejadian-kejadian tertentu dalam kehidupannya. Nah, hal ini menyebabkan fragmentasi dalam diri yang dapat terlihat dari gaya hidup yang tidak efektif. Terapi Gestalt juga mengatakan bahwa manusia bertujuan untuk wholeness diri yang utuh dan integrasi diri dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk mengenali pengaruh masa lalu terhadap masalahnya pada saat ini. Nah, penekanan pada here and now, keadaan di sini dan sekarang, pilihan dan tanggung jawab pribadi. Dalam konseling, menurut Peirce, melaksanakan tugas kehidupan dan pemeliharaan dan secara intuitif bergerak menuju pertumbuhan dan pemeliharaan diri. Suatu lanjutan tindakan yang efektif. Oleh karena itu, dalam konseling, konselor perlu mengarahkan konseli untuk mengembangkan kesadaran, awareness, menemukan dukungan dari dalam dirinya sendiri, inner support, dan mampu mengembangkan perasaan self-sufficiency sendiri dan bukan pada dalam diri orang lain atau konselor. Nah, cara untuk mencapai kesadaran salah satunya adalah dengan melakukan kontak lingkungan, yaitu dengan 7 indera, melihat, merasakan, mendengar, tersenyum, menyentuh, bergerak, dan berbicara. Nah, melalui kontak dengan lingkungan, seseorang dapat belajar tentang diri dan lingkungan, batasan yang lebih jelas tentang siapa dirinya. Nah, hambatan pertumbuhan dan aktualisasi diri kehidupan sendiri, tidak menyerah nasibnya pada orang lain atau lingkungan, dan tidak menyalahkan orang lain bagi kekecewaan atau kegagalannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Lotus sudah menyampaikan pemateri yang pertama. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Anissa. Kepada saudari Anissa, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Untuk materi selanjutnya adalah konsep dasar teori Gestalt.
Dalam bahasa Jerman, kata Gestalt merupakan kata benda yang berarti bentuk atau wujud. Dalam makna kata kerjanya adalah to form, to shape, to fashion, to organize, dan to utama eksperimental psikologi Gestalt adalah memperlihatkan bahwa manusia tidak mempersepsi berbagai hal secara sendiri-sendiri, melainkan dengan mengorganisasikannya melalui proses perseptual menjadi keseluruhan yang bermakna. Dalam terapinya, Gestalt memfokuskan pemulihan kesadaran dan polaritas serta dikotomi dalam diri seseorang sehingga ia sadar dapat menerima tanggung jawab pribadi dan dapat melalui cara-cara yang menghambat kesadarannya. Saat sekarang, pendekatan Gestalt memandang bahwa tidak ada yang ada kecuali sekarang, yang berarti masa lalu telah pergi dan masa depan belum dijalani. Oleh karena itu, yang menuntaskan segala permasalahan yang dialami oleh manusia adalah masa sekarang atau here and now. Tetapi, Gestalt sebenarnya berfokus pada keadaan sekarang yang harus dilakukan oleh konseli. Maka, tugas konselor selanjutnya adalah membuat konseli itu sadar bahwa apa yang dilakukan pada saat sekarang adalah wujud dari rasa sadarnya. Peirce, sebagaimana dikutip oleh Jones, mengatakan bahwa now I am aware, sekarang saya sadar, sebagai landasan pendekatan Gestalt. Konseli diminta sadar akan bahasa tubuhnya, kualitas suaranya, dan emosi-emosinya. Urusan yang tak selesai. Urusan yang tak selesai atau unfinished business adalah sebuah situasi atau konflik di masa lalu, khususnya bersifat traumatis dan sulit, yang belum mencapai pemecahan memuaskan atau diatasi secara baik dalam kehidupan konseli. Urusan dan perasaan-perasaan yang telah terjadi di masa lampau dan tidak terselesaikan dipaksa, ditekan di bawah sadar oleh individu sehingga mengendap menjadi konflik. Tujuan konseling dalam pendekatan ini adalah bagaimana konseli mendapatkan dukungan dari konselor untuk memunculkan situasi-situasi yang tak selesai, dimunculkan saat sekarang dan saat ini, sehingga konseli dapat mencapai pemahaman dirinya dan mencapai pemecahan yang memuaskan. Pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis merupakan konsep dasar Gestalt. Peirce menyatakan bahwa setiap individu berada pada dua tingkatan, yaitu tingkatan pertama bersifat umum atau berbuat, yang dapat diamati atau dideteksi. Tingkatan kedua bersifat pribadi atau berpikir, pada saat individu mempersiapkan diri untuk melaksanakan peranannya di masa mendatang. Perkembangan individu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu belajar mengatasi frustasi atau dirusakkan oleh orang tuanya. Peirce menganggap frustasi sebagai elemen positif, sebab mendorong individu mengembangkan perlindungannya, menemukan potensinya, dan menguasai lingkungannya. Peirce menyatakan bahwa anak yang tidak cukup mengalami frustasi akan mempergunakan potensinya untuk mengontrol orang dewasa dan menciptakan kebebasan. Menurut Peirce, karakter menunjukkan kepada aturan-aturan atau larangan-larangan yang dapat menghambat individu dalam mencapai potensinya. Menurut Peirce, perkembangan karakter mengarahkan individu pada kekakuan merespon hilangnya kecakapan, mengatasi sesuatu kesulitan secara spontan, bebas, dan menghasilkan perilaku tertentu. Sebenarnya individu lebih banyak membuang-buang energinya untuk memanipulasi dunia dibandingkan dengan penggunaan energi untuk mengembangkan dirinya sendiri. Peirce mengemukakan bahwa aturan diri dicapai sebagai akibat menjadi sadarnya seseorang bahwa ia dapat mempercayai dirinya, pengawasan lingkungan, dan manipulasi diri yang merintangi diri atau mengganggu organisme self-control mengarah kepada patologi. Menurut Peirce, kecemasan merupakan kesenjangan antara sekarang dan kemudian. Kecemasan timbul karena individu meninggalkan
jaminan masa sekarang dan disibukkan oleh pemikiran-pemikiran tentang masa datang dan peranannya. Kesadaran bahwa kecemasan hanya merupakan suatu ketidaksenangan dan bukan suatu bencana, merupakan awal dari penyadaran akan dirinya. Terima kasih, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Anissa. Kemudian untuk materi yang terakhir, yaitu tentang tujuan konseling teori Gestalt. Tujuan utama konseling teori Gestalt yaitu membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Lebih spesifiknya lagi yaitu membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. Yang kedua, membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga, mengentaskan klien darinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri atau to be true to himself. Yang keempat, meningkatkan kesadaran individual agar klien dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah atau anticipationist yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Kemudian teknik konseling teori Gestalt. Teknik-teknik konseling yang pertama yaitu permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara konseli dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan dan kecenderungan underdog. Melalui dialog yang kontradiktif ini, menurut pandangan Gestalt, pada akhirnya konseli akan mengarahkan dirinya pada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko. Penerapan permainan dialog ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong merupakan suatu cara untuk mengajak konseli agar dapat mengeksternalisasi introyeksinya. Yang kedua, dengan cara latihan bertanggung jawab. Teknik untuk membantu konseli agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian konseli menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Yang ketiga, ada teknik pembalikan. Gejala-gejala dan tingkah laku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Yang keempat, tetap dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan untuk konseli yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan dan ia sangat ingin menghindarinya. Kebanyakan konseli ingin melarikan diri dari stimulus yang menakutkan dan menghindari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, konselor tetap mendorong konseli untuk bertahan dan ketakutan atau kesakitan perasaan yang dialaminya sekarang dan mendorong konseli untuk menyelam lebih dalam ke dalam tingkah laku dan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Kemudian, yang kelima, bermain proyeksi. Proyeksi artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Teknik permainan ini berguna untuk mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Yang keenam, pendekatan Gestalt terhadap kerja mimpi. Pendekatan konseling Gestalt tidak menafsirkan dan menganalisis mimpi seperti yang dilakukan dalam teori psikoanalisis, melainkan mimpi-mimpi yang dialami oleh konseli diminta oleh konselor agar dapat diceritakan kembali sebagai kejadian yang terjadi sekarang. Pels, sebagaimana dikutip oleh Corey, mengemukakan bahwa mimpi adalah ungkapan yang paling spontan dari keberadaan manusia. Orang-orang yang tidak bersedia mengingat mimpi-mimpinya berarti menolak untuk menghadapi apa yang keliru dalam hidupnya. Baik. Sekian presentasi dari kami. Untuk teman-teman yang ingin
bertanya, bisa langsung bertanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.